Apanya? Apanya yang kata benda? Sebetulnya Mbak presentasinya sesuai yang di peta konsep aja itu sudah bagus. Halo Mbak Penny, kok hilang suaranya? Oke, lanjut Mbak. Ada dua cara kan, ada yang reguler. Ya, ya, oke, terima kasih. Saya pikir penjelasannya sudah cukup jelas ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kata benda itu kata yang eh, menjelaskan tentang benda gitu kan. Oh, namanya kata benda gitu kan. Nah, kata benda secara umum dibagi jadi dua. Apa dan apa tadi? Countable, countable kan. Kalau countable itu dapat dihitung. Ya apa ya yang bisa dihitung itu countable. Lalu yang uncountable tidak bisa dihitung. Untuk yang bisa dihitung itu ada dua macam, ada yang singular dan plural. Kalau singular itu cuma satu, kalau plural itu jamak. Ya. Lalu yang uncountable itu eh, bisa bentuknya macam-macam. Hal yang abstrak, misalnya cinta, love, terus kebebasan, freedom itu kan abstrak ya. Lalu ada terkait hak cair dan oh ya saya lupa tadi lupa ya oke sudah kok. Mbak Riri ngomong ya kan dipencet mic supaya suaranya nggak kemeresek ya. Oke, saya mute semua ini. Jadi cuman dengar suara saya supaya suaranya jelas. Oke, saya ulangi. Jadi kata benda itu ada dua macam, countable, uncountable. Countable itu artinya dapat dihitung. Kalau dapat dihitung itu ada singular dan plural. Singular, single itu kan tunggal, sendirian ya, jomblo. Jadi ada apple, jadi sebuah apple, sebuah apel.
Oke, lalu plural itu jamak ya, lebih dari satu. Nah, caranya tinggal ditambahi s belakangnya. Jadi apple jadi apples, boy jadi boys. Tapi ada juga yang sama ya, perubahannya sama. Nah, itu biasanya untuk benda yang tidak dapat dihitung. Karena apa? Karena bentuknya sama. Jadi tidak mengenal singular dan plural. Misalnya love, cinta. Nah, cinta itu nggak ada bentuk jamaknya gitu kan. Ya love gitu kan. Bukan loves gitu. Loves itu nggak ada. Oke, terus letaknya noun bisa sebagai verb, sebagai subjek, sorry, sebelum verb. Sebagai objek dan keterangan setelah preposisi. Nah, contohnya apple is fruit. Nah, apple-nya itu sebagai subjek. Donna eats a lot of apple. Nah, apple-nya di sini sebagai apa? Objek. Ya, Donna sebagai subjek. Donna itu noun atau bukan? Donanya juga noun ya. Kata benda. Manusia juga kata benda. Somebody saw crocodiles in the river yesterday. Jadi di sini ada beberapa kata benda. Somebody, kemudian crocodiles dan rivernya itu ya. The rivernya itu mengacu ke kata benda. Dimana kalau diawali dengan preposisi, fungsinya dalam kalimat menjadi keterangan. Oke, mungkin dilanjutkan ke pronounnya, Mbak. Dilanjut ke pronoun. Iya. Pronoun sendiri adalah kata ganti dari kata benda. Dipakai agar kita tidak mengulang-ulang nominal yang sama pada kalimat yang ingin kita kemukakan. Terus pronoun sendiri dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama adalah personal pronoun. Persona ya. Kata ganti persona. Kata ganti persona sendiri bisa berupa subjek, bisa berupa objek. Ya. Ya, subjek ya seperti yang ada dalam contoh. Kemudian berganti pola ketika subjek berubah posisi menjadi objek. Seperti yang ada dalam box itu. Maksudnya gimana, Mbak? Berganti gimana? Contohnya. Kata ganti contohnya ya misalnya I am presenting. Bentar, kalau jadi objek gimana? Contohnya ini gimana ini Pak contohnya? Oke, jadi gini. Kalau sebagai subjek dulu ya. Sebagai subjek misalnya I love, saya mencintainya. Nah, I-nya di sini sebagai subjek. Nah, lalu berubah menjadi objek. Jadi misalnya gini, she loves me. Jadi I-nya sebagai subjek jadinya I gitu kan. Nanti kalau berubah menjadi objek di belakang menjadinya me. Demikian juga her ini sebagai objek, kalau pindah ke depan sebagai subjek menjadi she gitu ya. Ini sudah ditulis semua sebagai subjek we, she, he, it, they ya kan. Oke, lalu berikutnya Mbak, tipe yang kedua, pronouns tipe yang kedua. Macam yang kedua, tipe yang kedua ini. Mbak Penny, jangan lupa ditekan mic-nya supaya suaranya keluar. Tadi saya ngomong panjang ternyata
Mbak Riris ini malah buka terus nih. Mbak Riris kalau mau ngomong baru dibuka supaya suaranya nggak apa feedback ya, bergema gitu. Lanjut ke kedua, Tipe yang kedua. pronoun dan adjektif. Betul. Ya, Hmm. dipakai untuk menunjukkan kepemilikan atau milik. Perbedaannya adalah kalau posisi pronoun itu bisa digunakan secara berdiri sendiri, lalu kalau posisi adjektif itu diikuti oleh nomina, diikuti oleh noun. Contohnya gimana? Kalau posisi pronoun itu biasanya benda yang disebutkan benda yang dimaksud itu dan subjek sebentar gimana nih jelasnya. Kita menyebutkan this is my bicycle gitu ya. Ini kalau my bicycle-nya itu sebagai posesif adjektif ya. Kalau kita sudah menyebutkan tadi this is my bicycle, kita juga bisa menyebutnya this bicycle is mine gitu. Jadi mine-nya di sini jadi posesif pronoun. Ya, betul sekali. Jadi my-nya di sini fungsinya sebagai posesif adjektif ya kan. My bike atau my bicycle itu sepedaku. Nah, kalau mine itu punyaanku gitu kan. Yours punyaanmu. Ours punya kami. Nah, itu ya. Itu untuk yang posesif. Lalu berikutnya tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah possessive nouns. Jangan lupa di unmute Mbak Penny. Jangan-jangan Anda jelasin lupa di mute. Di unmute. Kalau ya silakan dilanjutkan tipe yang ketiga yaitu possessive nouns. Pronoun tadi dipakai untuk menunjukkan milik. Ini suaranya terdengar apa tidak, Pak? Merdu, terdengar merdu sekali. Jelas merdu. Oke, jenis yang ketiga itu possessive noun atau nomina posesif. Nah, ini ada dua bentuk juga sama ya, singular dan plural. Kalau singular itu kan tunggal. Di misalnya student's name, artinya namanya murid. Nah, muridnya satu orang. Sedangkan yang plural itu students names. Nama-nama murid-murid ya. Karena ada S-nya di sini. Lalu yang diperhatikan ini setelah karena sudah jamak ya, tidak perlu kasih S lagi. Jadi bukan students gitu bukan ya. Jadi S-nya cukup satu tapi jangan lupa dikasih tanda apostrof ini namanya ya. Tanda koma di atas itu. Lalu ada juga jenis yang ketiga adalah irregular plural names. Jadi kan kata benda itu ada yang perubahan bentuknya itu reguler dan irregular ya. Nah, yang irregular itu contohnya children ya. Itu kan dari kata child. Singularnya child. Nah, kata tunggalnya child. Nah, lalu pluralnya adalah bukan child ya. Kan biasanya kalau yang jamak kan ditambahi S belakangnya kan. Nah, berhubung
dikasih s belakangnya gitu. Itu namanya irregular plural names. Oke, lanjut Mbak Penny. Reflexive pronoun. Loh, tadi tak pikir mau ngomong. Ya udah, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau reflexive pronoun itu nya sendiri gitu ya, nya sendiri. Jadi kalau myself, diriku sendiri. Yourself, dirimu sendiri. Ourself, diri kami sendiri gitu ya. Tinggal dikasih self belakangnya. Contohnya I live by myself. Jadi saya tinggal sendirian. Lalu untuk bentuk jamaknya tapi selves. Ya, ourselves. Lalu pronouns tipe yang berikutnya adalah indefinite pronoun. Indefinite itu tidak jelas. Someone berarti kan seseorang. Tidak jelas siapa. Ini Mbak Penny kok di mute kenapa sih? Nah, di sekarang unmute. Oke, nggak apa-apa. Oke, itu penjelasan untuk noun dan pronouns ya. Gampang. Presenter kedua ada siapa? Presenter kedua? Kedua sepertinya Mbak Midah. Mbak Mida tadi sih sudah izin saya, dia nggak bisa. Ya udah. Yang langsung ketiga. Ketiga siapa? Presenter ketiga? Mbak Liris ya kalau nggak salah. Bukan Mbak Siti yang kedua. Siapa presenter ketiga? Oke, kalau nggak ada presenter ketiga, kita bahas soal aja yang kemarin sempat saya posting di grup, masih ingat ya? Yang soal latihan itu sudah dikerjakan belum? Ya sudah saya posting belum ya? Kayaknya belum ada selain ini ya. Waduh. Selain yang tugas-tugas rangkuman apa-apa itu Oke. belum ada. Saya posting sekarang aja. Ya. Ya kalau memang nggak ada presenter lainnya, kelasnya kita akhiri. Anda saya kasih soal latihan UAS, Anda kerjakan malam ini ya. Untuk informasi, ini soal yang saya kasih ini tolong dirahasiakan ya. Jadi
ini biasanya keluar dalam oke. Jangan terkecoh, itu ada nggak semuanya betul ya. Jangan terkecoh, itu ada yang nggak betul. Itu kan ada coretannya kan, tapi eh, tentu betul, itu ada yang salah. Kok tulisannya nggak betul jelas, nggak begitu jelas, Pak. Nah, ya, oke. Sudah saya posting soal latihan struktur satunya. Anda boleh kerjakan dulu. Ini bener nih, nggak ada presenter lainnya ini. Nggak ada ya. Oke, kalau memang nggak ada presenter lainnya, nggak apa-apa. Atau ada yang sudah siap presentasi? Oke, kalau memang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kelasnya kita akhiri aja. Eh, Anda boleh kerjakan soal struktur satu yang saya posting di grup. Sudah saya posting di grup. Silakan Anda kerjakan dulu. eh, Minggu depan akan kita bahas ya, akan kita bahas sambil nanti yang mau presentasi siapa, silakan presentasi. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas mau tanya apa gitu, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, kelasnya saya akhir sampai di sini. eh yang pasti kelasnya sudah saya rekam. Jadi untuk teman-teman yang tadi mungkin terlambat atau yang malam hari ini mungkin nggak bisa online, nanti bisa lihat rekamannya di YouTube ya. Setelah ini saya akan posting. Lalu untuk presenter yang seharusnya malam ini presentasi tapi tidak bisa, nggak apa-apa. Nanti minggu depan ya, pertemuan selanjutnya Anda mau presentasi masih diberi kesempatan ya. Kalau memang masih nggak ada yang presentasi lagi, ya udah kita nanti bahas soal yang saya kasih ya. Jadi tolong dikerjakan dulu. Gimana Mbak Penny mau tanya? Mbak Riris mau tanya? Mbak Tri ada pertanyaan? Mbak Astari mungkin ada? Oke. Kalau nggak ada yang tanya nggak apa-apa ya. Kelasnya saya akhiri. Setelah ini yang mau istirahat selamat istirahat. Lalu yang mau masih belum ngantuk gitu kan, Anda mau mengerjakan soal yang saya kasih itu bagus juga ya, baik. Oke gitu, yakin ada yang mau tanya ini? Oh, nggak usah dikumpul Mbak, nggak usah dikumpul, Nggak usah. nggak usah ya. Oke, oke. Anda Iya, kerjakan iya. sendiri untuk latihan, nanti pertemuan berikutnya kita cocokkan, salah berapa nanti dihitung ya. Oke gitu, ada yang mau tanya? Mbak Riris, Mbak Tri, ya gimana?
di kolom yang itu juga nggak ada pertanyaan ya. Kalau struktur 1 itu masih gampang. Nanti struktur 2 lebih sulit, tapi nggak banyak, sedikit. Oke, gitu. Oke, gimana? Ya, oke. Kelasnya saya akhir sampai di sini. Oh, gimana? Ya, ya, ya. Ya, Mbak, gimana, Mbak? Ada pertanyaan? Loh, ditunggu nih pertanyaan nih, nggak ada. Ya sudah, kalau memang nggak ada pertanyaan, kelasnya saya akhir sampai di sini. Lalu silakan yang mau istirahat istirahat, yang mau mengerjakan soal latihan silakan mengerjakan soal latihan, tidak dikumpul. Nanti minggu depan kita akan bahas soalnya. Sama yang mau presentasi boleh, masih boleh presentasi besok. Nggak harus urut ya, nggak harus urut. Misalnya besok ada yang mau presentasi dulu mengenai apa ya, modul 7 misalnya ya. Modul 8. Modul 6. Boleh ya. Siapa kemarin yang itu ya, yang katanya siap jadi presenter. Oke. Oke, gitu aja. Terima kasih, selamat malam.